Selamat malam, saudaraku dimanapun saudara boleh berada, baik yang berada di kota Purwokerto ataupun yang berada di luar kota Purwokerto. Kami mengucapkan selamat malam, selamat datang, selamat bergabung dengan kami live streaming doa sehati GBIS Purwokerto, Gereja Bethel Injil Sepenuh di kota Purwokerto. Dan kami menyambut yang pertama kali bergabung dengan kami malam hari ini ada Ibu Suci. Selamat malam Ibu Suci, kiranya sehat-sehat selalu dan semakin dipulihkan. Biar malam hari ini kita mau sepakat, kita mau sehati untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada perkara yang sulit di dalam Tuhan selama kita mau memiliki pengharapan kepada Tuhan dan kita tetap menaruh iman kita kepada Tuhan. Sebab saat mana kita memilih untuk taat, saat mana kita memilih untuk tetap percaya dalam situasi yang mustahil sekalipun, maka mujizat Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Dan firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia, justru firman-Nya itu akan Tuhan genapi di dalam hidup kita. Mari kita mau tetap memiliki iman yang teguh dalam segala situasi, saat yang sulit sekalipun, untuk dapat melihat akan kuasa Tuhan dalam situ. Kita mau tetap percaya, kita mau tetap berharap kepada Tuhan. Janganlah kiranya iman kita menjadi goyah, tetapi biarlah iman kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan menyembah, kita akan memuji, kita akan memuja Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita dan Juru Selamat kita satu-satunya. Hanya Dialah satu-satunya yang menjadi segala-galanya di dalam hidup kita. Dialah hati jiwa kita lapar dan sungguh-sungguh menghauskan Tuhan. Biarlah kita mengasihi Tuhan. Biarlah kita menyenangkan hati Tuhan melalui apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untuk
kami Tuhan, menjadi tanaman yang subur dan berbuah lebat di kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu malam hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi benih yang subur di kehidupan kami Tuhan, di mana kami mau mendengarkan dengan sungguh. Kami mau mendengarkan firman-Mu dengan segenap hati kami. Kami mau belajar firman-Mu. Engkau mengurapi dan Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dan kami menyambut firman-Mu dengan sepenuh hati kami. Kami menyambutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Mari katakan amin. Shalom, selamat malam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan kasih Tuhan, untuk merenungkan kebaikan Tuhan, bahwa siapapun saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, yang Tuhan perbuat atas kehidupan saudara dan saya adalah sesuatu yang terbaik daripada Tuhan, atas kemurahan dan kebaikannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari seorang tokoh, ya, seorang tokoh yang bernama Ezra, salah satu tokoh pemimpin hebat yang dimiliki oleh bangsa Yahudi, ya, yaitu seorang yang bernama Ezra, salah satu imam dan guru hukum Taurat, ya, yang memimpin orang-orang buangan kembali ke Israel untuk mengatur ibadah dalam rumah Allah. Ya, tokoh Ezra ini tokoh yang luar biasa, saudaraku, yang kita belajar dari seorang tokoh, ya, yang bernama Ezra ini. Kita membaca dari Ezra pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Ezra pasal yang ke-7 ayat yang ke-10, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Sekali lagi saya membacanya untuk saudara, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah, saudaraku, apa yang dapat kita pelajari, kita ambil kehidupan Ezra ini sebagai seorang imam, sebagai seorang guru, seorang pemimpin, ya, dalam rumah Allah, ya, apa yang menjadi kelebihan Ezra ini, saudaraku? Di situ hal yang pertama adalah Ezra bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Ya, Ezra bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Ya, apa yang menjadi dasar sehingga Ezra itu punya hasrat yang luar biasa, dia punya tekad yang luar biasa, sehingga dia punya tekad yang membara, ya, untuk meneliti Taurat Tuhan. Artinya meneliti itu apa, saudara? Penelitian itu mengamati, ya, melihat sekeliling, ya, memberikan perlakuan, ya, saudaraku, dan mengukurnya. Ya, itu namanya meneliti, mencatat. Ya, bagian meneliti itu ada pencatatan penting, perkembangan apa yang didapat, ya, saudaraku, perubahan apa yang didapat. Itu namanya sebuah penelitian. Ya, di sini Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Sebagai orang Kristen, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah di dalam keluarga kita itu orang tua kita memberikan contoh dan teladan, ya, di depan anak-anaknya, ya, memberikan contoh dan teladan itu di depan anak-anaknya,
di depan pasangannya, nah, ya, bagaimana ia punya tekad meneliti firman Tuhan, Taurat Tuhan, ya, Alkitab sebagai dasar hidup orang Kristen, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apakah kita mulai punya hasrat atau tidak berhasrat sama sekali untuk melakukan penelitian Alkitab, meneliti Taurat Tuhan itu, ya, meneliti firman Tuhan itu, ya. Nah, di sini Ezra telah bertekad, harus ada tekad dulu untuk bisa tekun dalam meneliti, bertekun dalam mempelajari firman Tuhan, ya. Mempelajari firman Tuhan supaya dilihat, diketahui oleh anak-anaknya, ya. Terus dan melakukannya. Setelah diteliti, saudaraku, dilakukan. Nah, meneliti, membahas, merenungkan, mencatat, ya. Terus kemudian melakukannya. Baru dikatakan kemudian mengajar, saudaraku. Nah, Ezra ini seorang tokoh yang hebat, ya. Dia sebagai pemimpin rumah ibadah, dia sebagai kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga. Ezra ini memiliki kapasitas yang luar biasa. Dia orang yang berintegritas, ya. Dia meneliti, dia melakukan, dia mengajarkan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, menerima firman, meneliti firman, melakukan firman, dan mengajarkan firman. Saudaraku, sayangnya banyak orang Kristen tidak melakukan urutan yang seperti itu, ya. Sayangnya banyak orang Kristen justru ketika menerima firman, firman itu ditempatkan untuk orang lain, ya. Urutannya adalah menerima firman, meneliti firman, melakukan firman, baru mengajarkan firman. Makanya malam hari ini saya ingin mengajak saudara bincang-bincang tentang ajarkan yang Anda lakukan dan lakukan yang Anda ajarkan, ya. Ajarkan apa yang Anda lakukan apa yang Anda ajarkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ini cocok sekali seperti yang dilakukan oleh Ezra, ya. Ezra menerima firman, dia meneliti firman, dia melakukan firman yang sudah ia teliti, yang sudah dia amati, yang sudah dia renungkan itu, baru setelah dilakukan dia ajarkan. Maka yang menjadi perenungan adalah ajarkan apa yang saudara lakukan, lakukan apa yang saudara ajarkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya iman kita bertumbuh, iman pasangan kita bertumbuh, iman suami bertumbuh, iman istri bertumbuh, iman anak-anak bertumbuh, ya. Ya. Jangan loncat-loncat, ya, urutannya, ya. Ngajarin dulu tapi tidak melakukannya, ya. Ya, maunya loncat saja ke tahap mengajarkan firman, ya. Mendengar langsung diajarkan, mendengar langsung diajarkan, padahal belum dilakukan, saudaraku yang dikasih. Yang betul adalah, ya, menerima, mendengar, mempelajari, lakukan, baru diajarkan, ya. Padahal ketika banyak orang mulai loncat dalam suatu tahapan, ya, tidak mau melakukan, dia menerima, meneliti, langsung mengajarkan, ya, maka di situ maunya loncat saja ke tahap mengajarkan, ya, padahal dia sendiri belum melakukan apa yang telah diajarkan tersebut. Dalam bahasa Jawa itu ada ungkapan, ya, gajah diblangkoni. Nah, apa itu gajah diblangkoni? Iso ngajar ora iso lakoni, ya kan? Kalau kata
kata singkatannya ya jarkoni, iso ngajar ora iso lakoni. Itu disebut dengan perumpamaan gajah diblangkoni. Mana bisa gajah itu diblangkoni, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, bisa mengajar tapi tidak bisa melakukannya. Ada banyak orang Kristen itu maunya menerima, nah, langsung mengajarkannya. Menerima, tidak diteliti, ya, tidak dilakukan, langsung mengajarkannya, saudaraku. Makanya tidak heran, ada banyak sesuatu yang terjadi di luar kendali karena tidak ada contoh teladan yang hidup di tengah-tengah keluarga, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jika kita menerima firman, kita meneliti firman, dan kita melakukan firman, maka pengajaran kita itu tidak akan bisa terbantahkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kenapa? Anak-anak kita akan melihat bahwa kita sudah melakukan apa yang kita ajarkan, bukan apa yang kita pelajari baru kita ajarkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama meneliti firman Tuhan. Kita sama-sama belajar melakukan kebenaran firman itu, yang notabene bahwa orang Kristen dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan firman itu. Kemudian sesudah dilakukan, baru kita berani mengajarkannya dengan lantang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tidak mungkin orang berani berkata lantang tentang pengajarannya kalau dia belum melakukan apa yang dia ajarkan, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, padahal jika kita tidak menghidupi apa yang kita ajarkan, maka apa yang kita ajarkan tidak memiliki kuasa sama sekali, ya. Dalam bahasa rohani itulah yang disebut dengan kata munafik. Orang yang munafik itu bisa mengajar sesuatu yang benar, tapi dia tidak bisa melakukan hal yang benar. Ya, salah satu contoh adalah ketika kita memberi nasihat kepada anak-anak kita, ayo nak, kamu harus rajin ke gereja, padahal orang tuanya sendiri jarang-jarang ke gereja. Ya kan? Ayo nak, kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu harus setia kepada Tuhan, kamu harus taat kepada Tuhan. Padahal kita sendiri sebagai orang tua tidak begitu setia, tidak begitu taat kepada Tuhan. Nah, saudaraku, apa yang bisa menjadi kekuatan kita untuk menasehati anak-anak kita, saudaraku yang dikasih Tuhan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan malam hari ini ajarkan yang sudah Anda lakukan. Ya, lakukan apa yang sudah Anda ajarkan. Nah, salah satu hal terpenting malam hari ini adalah, saudaraku, belajarlah mengucap syukur supaya ketika saudara memberikan nasihat kepada orang lain, bahwa mengucap syukur dalam segala hal itu sesuatu yang luar biasa, ya kan? Kalau mengucap syukur dalam kondisi sehat itu enak. Kalau mengucap syukur dalam kondisi keuangan banyak, ya, cukup, berkelimpahan, itu enak. Kalau mengucap syukur dalam kondisi happy, itu enak. Tapi bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam penderitaan, mengucap syukur dalam sakit penyakit, mengucap syukur dalam godaan dan tantangan, saudaraku, mengucap syukur dalam kesulitan dalam bekerja. Kalau tidak mengalami, bagaimana kita bisa mengajarkan kepada orang lain, menasihati orang lain ketika orang lain sedang sakit, kita disuruh mengucap syukur, padahal kita belum pernah melakukan hal yang seperti itu, saudaraku. Nah, sebagai mana kita sebagai orang Kristen, terlebih sebagai kepala rumah tangga, sebagai laki-laki, sebagai bapak, sebagai orang tua, nah, saudaraku, sebisa mungkin, ya, bisa melakukan yang diajarkan adalah sesuatu yang akan menjadi kekuatan kita untuk menjadi orang-orang yang dikatakan orang yang setia, orang yang percaya kepada Tuhan. Ya,
Ini berlaku bagi bisnis kita, ini berlaku bagi pelayanan kita, ini berlaku bagi usaha kita, ya. Kalau kita menjadi pelaku firman itu, maka kita bisa mengajarkan dengan powerful, saudaraku. Kita tidak punya keraguan lagi untuk mengatakannya, karena kita sudah melakukannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini belajarlah mengucap syukur, ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab hal itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Kalau saudara melihat di dalam 1 Tesalonika berapa? Kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, ajarkan apa yang Anda lakukan, lakukan apa yang Anda ajarkan. Belajarlah mengucap syukur dalam segala keadaan, supaya ketika orang lain mengalami kesulitan, kesusahan, saudara bisa berkata bahwa saudara pernah mengalami hal yang sama. Bagaimana pengucapan syukur ini memiliki kuasa. Saudaraku, apa saja yang terjadi dalam pengucapan syukur, saudaraku? Hal yang pertama, orang yang setia mengucap syukur akan menyaksikan kuasa Tuhan tetap bekerja dalam hidupnya. Sekali lagi, saudaraku, ajarkan apa yang Anda lakukan, lakukan apa yang Anda ajarkan. Belajarlah untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Marilah saudara, malam hari ini kita belajar meneliti firman dan melakukannya, sehingga kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Nah, hal yang pertama, orang yang setia mengucap syukur akan menyaksikan kuasa Tuhan tetap bekerja dalam hidup kita. Jika saudara orang yang setia dalam mengucap syukur kepada Tuhan, maka saudara akan menyaksikan pemeliharaan Tuhan itu luar biasa bekerja dalam hidup saudara, ya. Sesuatu yang saudara khawatirkan, ya, sesuatu yang saudara gelisahkan, tapi ketika saudara berani mengucap syukur kepada Tuhan dalam setiap pergumulan saudara, maka saudara akan menyaksikan kuasa Tuhan tetap bekerja dalam hidup saudara. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, di dalam doa yang berlimpah ungkapan syukur akan menjadikan doa-doanya bagaikan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ya. Di dalam doa yang berlimpah dengan ungkapan syukur, doa yang melimpah dengan ungkapan syukur, ya, seringkali doa kita hanya sebuah permintaan, laporan. Tapi malam hari ini saya ingin mengajak saudara, ya, berdoa dalam limpahan ucapan syukur atas apa yang terjadi, walaupun itu pahit rasanya, seperti saudara bisa menikmati kopi, ya, kopi pahit yang saudara campurkan dengan sedikit gula, ya, maka saudara akan merasa nikmat dalam menikmati kopi pahit tersebut, sehingga saudara bisa merasa, wah, kopinya ini nikmat, ya, menikmati kehidupan, ya, dengan doa ungkapan syukur yang melimpah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudaraku, orang yang mengucap syukur tetap dapat memuji Tuhan di balik setiap tetesan air mata. Ya, bagaimana dalam kondisi sedih, kondisi kecewa, kondisi sakit, ya, sampai berlinangan air mata, tapi tetap dapat memuji Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau baik. Nah, disitulah kuasa Tuhan akan bekerja secara dahsyat dalam kehidupan saudara, ya, dalam kebuntuan saudara, dalam pergumulan saudara. Tetaplah mengucap syukur sehingga dapat tetap memuji Tuhan di setiap tetes air mata saudara. Dan yang ketiga, saudaraku, yang keempat, orang yang merindukan hidup anak cucunya diberkati
bisa dimulai dari belajar mengucap syukur. Nah, karena orang benar itu hidup oleh karena imannya. Ya, saudaraku, orang benar yang bersih kelakuannya diberkatilah anak cucunya. Kalau saudara membaca kitab Amsal, saudaraku, orang benar yang bersih kelakuannya, ya, maka diberkatilah anak cucunya. Anak cucunya akan menerima warisan berkat yang saudara dapatkan. Saudaraku yang dingin. Di sini orang yang merindukan hidup anak cucunya diberkati bisa dimulai dari belajar mengucap syukur. Kalau orang tua pandai mengucap syukur, kalau bapak pandai mengucap syukur, kalau ibu pandai mengucap syukur, maka anak-anaknya akan melihat belajar kehidupan dari bapaknya, dari mamanya, bagaimana ia mengucap syukur dalam segala situasi, saudaraku. Dan yang kelima, ya, mengucap syukur dapat menjauhkan hati dari dosa ketamakan. Nah, ini luar biasa, saudaraku. Mengucap syukur kepada Tuhan itu dapat menjauhkan hati dari dosa ketamakan, dosa tamak, dosa serakah, ya, dosa pelit, ya, dosa kikir. Jadi ketika kita berani mengucap syukur, kita mulai digerakkan untuk bermurah hati kepada orang lain. Nah, itu luar biasa. Ya, mengucap syukur mengubah karakter, mengucap syukur mengubah kehidupan, mengucap syukur mengubah pola pikir orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya orang yang setia mengucap syukur yang dapat merasakan penghiburan Tuhan dikala kepiluan sedang menerpa. Ya, hanya orang yang setia mengucap syukur yang dapat merasakan penghiburan Tuhan dikala kepiluan yang menerpa. Ketika saudara sedang gundah gulana, hancur hati, bangkrut, ya, dikecewakan orang, hutang tidak dibayar, ya, saudara gagal, maka di situ ketika saudara tetap setia mengucap syukur, maka saudara dapat merasakan penghiburan Tuhan. Mukjizat Tuhan itu segera terjadi dalam kehidupan saudara. Saudaraku, mari kita bersama-sama belajar mengucap syukur. Bagaimana Tuhan itu dapat bekerja ketika seseorang itu berani mengucap syukur dalam segala situasi dan keadaan. Mengucap syukurlah, ya, di dalam segala sesuatu, karena disitulah yang dikehendaki Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Mengucap syukur dalam segala situasi, mengucap syukur dalam segala keadaan, di dalam segala sesuatu yang kita terima, belajarlah mengucap syukur. Sekali lagi saya mau mengingatkan saudara, ya, bahwa orang yang mengucap syukur itu akan mendapatkan kekuatan Tuhan, karena dalam mengucap syukur ada pengharapan, di dalam mengucap syukur ada kekuatan, di dalam mengucap syukur ada mukjizat, di dalam mengucap syukur Tuhan bekerja secara dahsyat dalam kehidupan umatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang dapat mengucap syukur itu kalau bisa menghidupi lagu pujian yang tadi, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Terus, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Nah, ketika semuanya yang terjadi terasa beban itu berat, buruk, dan gagal, hanya satu pengucapan syukur kita, Kaulah yang kupandang, ya. Hanya memandang Yesus sebagai pengharapan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kami mau berdoa untuk saudara secara khusus yang sedang mengikuti live doa sehati malam hari ini. Pertama-tama saya mau berdoa untuk saudara, untuk Ibu Yuli Nur Hayati yang selalu setia berdoa bersama, ya. Kiranya Tuhan menolong kehidupan Ibu Yuli Nur Hayati di dalam berkat satu nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya menolong
secara dahsyat dan luar biasa apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi agenda rencanamu ke depan. Kiranya Tuhan menolong apa yang menjadi kesulitan-kesulitanmu hari-hari ini. Dalam berkat nama Yesus, tidak ada jalan yang terlalu sukar. Jika jalan itu sudah dibuka oleh Tuhan Yesus, maka jalan itu akan menuju jalan yang lurus, di mana di ujung jalan saudara akan menemukan hasil yang luar biasa. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati Bu Yuli, Tuhan memberkati keluarga, anak, ya, menantu, di dalam berkat satu nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati kesehatan, damai sejahtera dan sukacita menjadi bagian Ibu Yuli dalam berkat nama Yesus. Yang kedua, berdoa untuk Pak Stephen yang ada di Mipiran bersama dengan istri Ibu Titi Suprapti, juga dengan anak-anak. Kiranya malam hari ini saudara menemukan satu rema bahwa di dalam pengucapan syukur kita itu adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati Pak Stephen dan Bu Titi, keluarga, rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, anak-anakmu diberkati, berkat kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan Pak Stephen. Kiranya Tuhan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah anak-anak, di tengah-tengah pekerjaan. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan itu menjadi bagian, damai, sukacita itu juga tercurah dalam keluarga Pak Stephen. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Bernard Sihite yang ada di Sumatera Utara. Kiranya Tuhan memberkati Pak Bernard. Kiranya Tuhan menolong kehidupan Pak Bernard. Kiranya Tuhan menyatakan penghiburan untuk Pak Bernard di dalam berkat satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Berkat kesehatan, kekuatan, damai sejahtera itu menjadi bagian Pak Bernard dan keluarga dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Pak Markus Livire, kiranya Tuhan juga menyatakan kuasanya sehingga kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah keluarga Pak Markus. Dalam berkat nama Yesus, kiranya berkat sukacita, kesehatan, pertolongan Tuhan itu nyata di dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk Nugrahani Puspitasari, juga bersama dengan suami Mas Dimas. Ya, kiranya Tuhan malam hari ini menjadi satu penolong yang luar biasa. Tuhan menyatakan kemuliaan dalam keluargamu, Tuhan menyatakan kemuliaan dalam pekerjaanmu. Di dalam berkat satu nama, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati anak-anakmu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaanmu. Ya, pertolongan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, dan pekerjaanmu. Kiranya Tuhan memulihkan segala sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat sukacita menjadi bagianmu. Hikmat Tuhan turun atas hidupmu di dalam berkat nama Yesus. Berkat juga untuk anak-anak yang punya masa depan yang penuh dengan harapan. Berdoa juga untuk Pak Joni Esa yang ada di Lampung. Kiranya Tuhan malam hari ini juga melawat kehidupan Pak Joni dan keluarga, menolong setiap pergumulan Pak Joni dan keluarga, ya, memberkati dengan berkat kesehatan dan kekuatan di dalam berkat satu nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini siapapun saudara yang sudah mengikuti doa live, saya mau berdoa untuk saudara bahwa saudara itu sedang di dalam pantauan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan mendatangi kehidupan saudara secara pribadi, secara masing-masing.
Di dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menolong engkau, Tuhan melawat engkau, Tuhan membuka jalan-jalan yang tertutup bagi kehidupanmu, bagi rumah tanggamu, bagi pekerjaanmu. Di dalam berkat satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan jamah, jadilah sembuh. Yang sedang gelap hatinya Tuhan jamah, jadilah terang. Yang sedang bergumul dalam kehidupan rumah tangga, jadilah pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang bergumul dalam dunia pekerjaan ekonominya, Tuhan memulihkan pekerjaanmu dan ekonomimu. Di dalam berkat satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya katakan amin, amin, amin. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati saudara semua. Selamat istirahat, jumpa lagi di waktu yang sama minggu depan. Shalom. Shalom. Sampai jumpa, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama dengan musik.